Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuningsi dari Fakultas Hukum Angkatan 2021 NIM 2141033. Di sini saya akan menjelaskan ceramah mengenai akhlak. Pertama-tama, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ma tabi'ahum bi insanin illa yahmi dini. Amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali sehat, nikmat, serta hidayahnya kepada kita selaku hambanya. Sehingga kita dapat menjadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya, sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam seperti saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan ceramah seperti yang saya jelaskan awal mengenai akhlak, di mana akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sebelum kita terjun ke dunia masyarakat, kita haruslah mempunyai bekal akhlak atau perilaku yang baik terhadap diri kita sendiri, di mana akhlak terdapat pada diri sendiri adalah pemenuhan kewajiban seseorang terhadap dirinya, baik yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani. Hadirin yang dirahmati Allah, akhlak atau perilaku terpuji yang harus dimiliki manusia itu terdiri dari beberapa sifat. Salah satunya yaitu jujur. Perilaku jujur merupakan dasar dari sendi kehidupan, terutama kehidupan dalam bermasyarakat. Sedangkan jujur adalah sikap dasar untuk membangun kepercayaan dari orang lain, di mana seseorang yang tidak memiliki kejujuran tidak akan memperoleh kepercayaan dari siapapun, termasuk dalam lingkungan masyarakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu, kita harus memiliki rasa percaya diri, di mana rasa percaya diri sangat kita perlukan agar kita tidak ragu dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan bersosial ataupun bermasyarakat, kita juga perlu memiliki sikap ramah dan sopan untuk menjaga hubungan antara sesama, tanpa mempunyai perasaan bahwa diri kita lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah,
Sementara dalam menjalankan kehidupan, sikap ikhlas juga kita butuhkan dan kita perlukan agar hati menjadi tenang, di mana ikhlas diartikan bahwa memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dan ikhlas atau sikap ikhlas ini akan membuat seseorang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan memiliki derajat yang berbeda dengan orang lain. Dalam agama Islam, ikhlas berarti melakukan sesuatu sesuai dengan atau karena Allah. Misalnya dalam hal ibadah, ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah, bukan karena yang lain, seperti ingin dipuji dan ingin terlihat soleh, tetapi memang benar-benar karena Allah. Sebagaimana dengan firman Allah dalam surah Al-Adinah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Dalam arti ayat tersebut, ikhlas akan menjadi sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab pada setiap amalan yang kita lakukan tanpa didasari dengan keikhlasan, maka amal tersebut dipandang tidak sah di hadapan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, ikhlas juga menjadi alat ukur pada setiap amalan yang kita lakukan. Semakin kita ikhlas, maka pahala yang akan kita dapatkan juga akan semakin besar. Semakin kita ikhlas seseorang dalam beramal, maka akan semakin besar pula balasan yang akan diterima. Di mana di dalam akhlak yang baik akan membedakan kita sebagaimana manusia dengan makhluk yang lainnya itu berbeda. Seperti yang saya jelaskan mengenai pemahaman tentang ikhlas, serta dalam hal kajian ini atau akhlak ini, hal tersebut akan mengangkat manusia ke derajat yang lebih tinggi dan mulia. Sedangkan akhlak yang buruk akan membinasakan diri kita terhadap dunia maupun akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Anda memahami akhlak yang baik beserta sifat-sifat yang terdapat dalam akhlak tersebut, maka teruslah berusaha untuk berbuat baik kepada diri sendiri ataupun orang lain dan keluarga maupun masyarakat di dekat kita sendiri. Hadirin yang saya hormati, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.